Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kalian bertemu lagi dengan Ustaz Fajrul. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan Allah kemudahan untuk menyampaikan materi, untuk belajar materi kali ini. Pada pertemuan kali ini pelajaran Al-Islam, kita akan belajar di bab akidah, yaitu tentang syirik. Pada kesempatan ini Ustaz tidak membahas materinya seperti di buku, karena nanti itu bisa kalian baca, nanti Ustaz sampaikan tugasnya di akhir materi. Pada kesempatan ini Ustaz akan bercerita saja, yaitu tentang dua orang pemuda yang satunya masuk neraka, satunya masuk surga karena seekor lalat. Sudah siap anak-anakku untuk mendengarkan cerita dari Ustaz Fajrul? Baik, disimak dengan baik ya. Baik, Ustaz Fajrul ambil kisah ini dari hadisnya Rasulullah yang mengisahkan tentang dua orang pemuda. Ketika itu Rasulullah menyampaikan dengan sahabatnya bahwa jarak antara surga dan neraka itu sangat tipis, seperti sandal kita, antara kanan dan kiri yang tidak jauh jaraknya. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, maksudnya apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menceritakan kisah yang akan Ustaz kisahkan kembali kepada kalian. Ya, ini tentang dua orang laki-laki. Yang satu masuk surga dan yang satunya masuk neraka hanya gara-gara seekor lalat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kok bisa begitu ya Rasulullah? Apa yang terjadi dengan dua orang itu? Bagaimana sih ceritanya kok mereka itu bisa masuk surga dan bisa masuk neraka gara-gara lalat?" Dikisahkan anak-anakku, seorang pemuda ini sedang berjalan, dua-duanya melakukan perjalanan safar. Sebelum sampai ke tempat tujuan, mereka berdua ini melewati sebuah negeri, sebuah kota, kampung. Dan penduduk di kampung tersebut adalah penyembah berhala. Ya, mereka berdua sampai di sebuah kampungnya menyembah berhala. Dan kaum ini menempatkan berhala-berhala mereka itu ada di gerbang kota. Jadi ada di luar gerbang kota. Mereka punya peraturan, siapa yang ingin masuk maka dia harus memberikan penghormatan kepada berhala tersebut. Kalau tidak, maka mereka dilarang untuk melewati kotanya, melewati kampung atau negerinya untuk melanjutkan perjalanan. Ini kebiasaan mereka. Mereka menaruh berhala mereka di pintu gerbang masuk kota mereka. Nah, ini. Ya, dengan syarat adalah memberikan penghormatan. Bagaimana penghormatan itu diberikan? Mereka menyampaikannya bahwa mereka harus mengorbankan sesuatu, mempersembahkan sesuatu. Lah, kalau di kita biasanya kan kita mengenal dengan sebutan sesaji. Nah, sesaji bisa berupa apapun, rokok barangkali, terus makan makanan itu kita persembahkan kepada selain Allah, itu termasuk perbuatan syirik. Ya, jadi kaum tersebut punya kebiasaan bahwa siapapun yang lewat harus memberikan persembahan kepada berhala mereka, kepada Tuhan mereka, kepada sesembahan mereka. Nah, selanjutnya anak-anakku. Kemudian pendeta yang menjaga patung mengatakan kepada mereka, persembahkan sesuatu untuk berhala kami. Kemudian salah satu pemuda itu menjawab, aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan.
Aku tidak punya apapun, nggak bawa harta, nggak punya apapun untuk dijadikan sesembahan, sesaji kepada berhala-berhala tersebut. Kemudian penjaga berhala itu mengatakan, berkorbanlah, sembahkanlah walaupun itu hanya dengan seekor lalat. Niscaya kamu akan kami persilakan melewati kota kami untuk melanjutkan perjalanan. Karena tadi pemuda yang pertama ini anak-anakku bilang nggak punya harta, maka ya sudah, cari aja lalat, kamu tangkap. Lalat itu kamu niatkan sebagai sesembahan kepada berhala. Nah, akhirnya anak-anakku, pemuda pertama, ia pun mencari lalat dan berkorban dengan seekor lalat. Kemudian pemuda tersebut diperbolehkan untuk lewat, untuk masuk ke dalam kota dan melanjutkan perjalanan. Selanjutnya anak-anakku, inilah kata Rasulullah, pemuda yang pertama dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena dia telah berbuat syirik. Kemudian mereka juga memerintahkan kepada pemuda yang satunya, yang kedua anak-anakku. Mereka berkata seperti yang pertama, persembahkanlah sesuatu untuk berhala kami. Kemudian pemuda yang kedua ini menjawab, anak-anakku, tidak, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun kalau itu untuk selain Allah. Wah, pemuda yang kedua ini kuat menjaga akidahnya, menjaga ketauhidannya ya. Dia tidak mau memberikan pengorbanan apapun bentuknya, besar kecil, kalau itu dipersembahkan, diniatkan untuk selain kepada Allah. Kemudian anak-anakku, apa yang terjadi? Pemuda yang kedua dieksekusi, dipenggal lehernya oleh al-gucu yang ada di kaum tersebut. Maka pemuda tadi meninggal dunia dalam keadaan syahid. Karena itulah Allah, kata Rasulullah, memasukkan pemuda yang kedua tadi ke dalam surganya. Anak-anakku yang berbahagia, hadis tersebut menunjukkan bahwa tauhid itu sangat penting. Tauhid itu adalah menjaga keimanan kita bahwa satu-satunya Tuhan yang dimintai pertolongan, yang disandarkan apapun kepadanya, yang kita sembah adalah Allah. Itu namanya tauhid. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah tauhid. Dan itu sangat penting untuk kita jaga seumur hidup ini. Dan syirik itu anak-anakku benar-benar sangat berbahaya. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Kalau kita meninggal dunia membawa dosa syirik, maka itu tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa besar, membunuh, berzina, itu masih bisa diampuni oleh Allah kalau orangnya bertobat. Tapi kalau orangnya berbuat syirik, terus orangnya tidak sempat bertobat, meninggal dunia, maka syirik itu nanti akan menyebabkan kemurkaan Allah dan menjadikannya masuk ke dalam neraka. Nah, lihat tadi dalam kisah tadi anak-anakku, seolah-olah itu remeh, kecil, lalat, ya, nyamuk misalkan, yang sangat kecil, tapi itu kalau perbuatan syirik maka itu tidak boleh dianggap remeh. Kisah tadi adalah kisah nyata disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, menjadi pelajaran untuk kita semuanya bahwa dalam hidup kita harus berhati-hati menjaga keimanan kita agar tidak tergelincir ke dalam perbuatan syirik. Sekecil apapun perbuatan syirik, itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang dapat terkandung dalam hadis tersebut, anak-anakku, yang pertama Ustaz tuliskan, 1, peringatan akan bahayanya syirik walaupun dalam masalah kecil, dan syirik itu memastikan pelakunya masuk ke dalam neraka. Yang kedua, persembahan apapun yang diberikan kepada selain Allah walaupun sekecil lalat,
ya, atau lebih kecil lagi, tidak terlihat, misalkan sebutir pasir, kita niatkan untuk persembahan kepada selain Allah, itu termasuk perbuatan syirik dan dapat menyebabkan kita dimasukkan Allah ke dalam neraka. Dan yang ketiga, anak-anakku, seseorang bisa saja terjerumus dalam kesyirikan sedangkan ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kita itu melakukan sesuatu tapi kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu termasuk perbuatan syirik. Dari sini anak-anakku, inilah pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya kita itu belajar agama, sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dosa, mana yang ibadah, mana yang perintah, mana yang larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong dicek lagi di buku tahfidz doa perlindungan kepada Allah agar dihindarkan dari syirik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui, ada di buku tahfidz. Dicek, dihafalkan lagi doa perlindungan, dijauhkan dari kesyirikan yang tidak kita ketahui maupun yang kita ketahui, ada ya. Tolong dihafalkan, dibaca tiap sholat agar Allah menjaga kita dari perbuatan syirik. Selanjutnya adalah syirik menyebabkan pelakunya masuk neraka, sedangkan tauhid mengantarkan pelakunya kepada surga. Kunci surga anak-anakku adalah la ilaha illallah. Kalau kita sudah yakin, diucapkan secara lisan, diyakini dalam hati kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka kita sudah pegang kuncinya surga. Ya, satu-satunya yang dapat mengantarkan kita itu adalah tauhid kepada Allah dan rahmat Allah, mengantarkan kita nanti masuk ke dalam surga. Yang terakhir, seorang muslim yang melakukan kesyirikan maka batal keislamannya. Kenapa anak-anakku? Karena tadi laki-laki yang diceritakan dalam hadis tersebut adalah dua-duanya muslim. Yang satu mampu mempertahankan keimanannya sampai akhir hayat, yang satu selamat, seolah-olah selamat di dunia, tetapi dia telah gagal di akhirat karena dia telah menggugurkan keimanannya dengan dia persembahkan lalat itu, telah jatuh ke dalam kesyirikan, maka imannya batal. Kisah ini disampaikan oleh Rasulullah, tapi dua orang ini tidak hidup di zaman Rasulullah, sebelum di zamannya Rasulullah. Wallahu alam, ada di kaum siapa, zaman Nabi siapa, tidak dijelaskan, tetapi penjelasan yang jelas adalah kedua laki-laki ini tidak hidup di masa Rasulullah, dan Rasulullah menceritakan ini kepada para sahabat sebagai pelajaran. Hari ini saya ceritakan kepada kalian sebagai pelajaran kita semuanya. Anak-anakku, sampai di sini videonya. Dibuka di bab akidah. Tugas dari Ustadz Fajrul adalah cukup merangkum, membaca bukunya, kata-kata penting digarisbawahi, boleh pakai pensil, kalau lebih pingin rajin lagi pakai stabilo ya. Terus semuanya dibaca bukunya, kata-kata penting, rangkuman itu di stabilo. Baik, itu tadi yang bisa kita sampaikan. Kita bertemu lagi anak-anakku minggu depan dalam pelajaran Al-Islam. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.